Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini kita dapat menikmati Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saudara diberkati, amin. Terima kasih kepada Mas Dani yang telah melayani dengan penuh sukacita sehingga kita boleh menikmati sukacita surgawi, sukacita Tuhan, dan itu terus akan menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Amin saudara, waktu yang sangat luar biasa kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Feni ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam rangka kita mengingat rayakan peristiwa besar, salah satu peristiwa besar dalam kekristenan kita. Dalam kekristenan kita tahu bahwa ada 4 hal besar yang senantiasa kita rayakan, yaitu hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat Agung, bagaimana kita mengingat kembali bagaimana kesengsaraannya di kayu salib, dan hari Paskah, hari kemenangannya, hari kebangkitan dari antara orang mati. Dan hari ini kita mengingat rayakan peristiwa besar bagi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Pendeta Feni akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur kami sudah menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang indah, dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saat yang terindah kami akan menikmati firman Allah yang adalah pedoman, adalah kekuatan, adalah sukacita bagi kami. Karena itu hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Bapak Pendeta Feni, biar ada pengurapan-Mu yang baru, ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu, ada hikmat-Mu mengalir memenuhi hamba-Mu, sehingga ketika menyampaikannya bukan karena dengan kepandaiannya, tetapi karena kuatan Tuhan yang menyertai pemberitaan firman Tuhan. Bahkan kami sekalian yang akan mendengarkan firman Allah, biarlah Tuhan mengurapi kami, pendengaran kami, panca indera kami, sehingga kami dapat memahaminya, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sambut dengan sukacita firman Allah yang hidup dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kita yang telah siap mendengarkan firman Allah, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin sudah sekian tahun kita tahu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama uraian firman Tuhan kaitannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itulah sebabnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan ini juga menjadi pertanyaan kita bersama yang sejauh ini ada dalam hati kita untuk kita ketahui bersama. Nah Bapak Pendeta Feni, ya selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Pendeta Jadi, shalom. Ya, Bapak Pendeta Feni luar biasa, dari waktu ke waktu dukungan doa Bapak Ibu Saudara menguatkan Bapak Pendeta Feni tetap sehat, dan sampai pada hari ini pun tetap sehat untuk memberkati kita dengan pelayanan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Dan baik, waktu yang terbaik ini saya akan bertanya kepada Bapak Pendeta Feni, kenapa orang Kristen harus merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan apa pentingnya kenaikan Kristus bagi iman percaya kita? Silakan Pak Feni. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sungguh luar biasa. Tentunya kita pertama-tama memang harus mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan di dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, yang digambarkan di dalam Injil
ya kitab Injil dan kitab para rasul ini merupakan sebuah gambaran master plan misi Allah yang Kristus amanatkan kepada murid-muridnya. Ya. Nah, melalui narasi yang digambarkan dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, seluruh master plan misi Allah tersebut sedang tergenapi secara progresif, tentunya dengan penyertaan Roh Kudus. Dan kita tahu bersama, ketika Tuhan naik ke sorga, Yesus Kristus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudus. Dan oleh karena Roh Kudus itulah kemudian kita lihat bagaimana gambaran master plan misi Allah itu tergenapi secara progresif sampai saat ini. Nah, kebenaran ini menjadi landasan di dalam pemahaman teologi kita bahwa bersaksi bagi kerajaan Allah adalah melaksanakan master plan misi Allah ini. Ya, bagi kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami tentang kenaikan Kristus, tentunya kita juga harus memahami di dalam satu kebesaran dan sukacita yang sama dengan perayaan-perayaan kekristenan yang lain berkaitan dengan Kristus. Nah, sehingga peristiwa kenaikan Kristus ke sorga juga itu mengingatkan pentingnya itu menjadi saksi Kristus bagi kerajaannya, dan hal ini merupakan panggilan itu bagi semua orang percaya, bukan cuma hanya hamba Tuhan saja, bukan hanya pendeta, misionaris, bukan, tetapi kita semua sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, atas kebenaran ini maka tidak ada alasan bagi orang percaya yang sudah betul-betul menjadi murid Kristus kemudian tidak bersaksi bagi Kristus. Ya, bahkan kebenaran ini itu mengingatkan bahwa menjadi saksi Kristus bukan tergantung kepada hebatnya program di dalam gereja, tetapi seberapa efektif itu program-program yang dilaksanakan untuk memperkenalkan Kristus itu kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, sehingga peristiwa kenaikan Yesus Kristus memberikan suatu dasar kebenaran bahwa pelayanan yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan itu sekarang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari fase ujung bumi. Kenapa? Karena ketika Tuhan naik ke sorga, dia memerintahkan yang menjadi amanat agung kita, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas-jelas dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini gereja-gereja Tuhan, ini adalah fase untuk melanjutkan apa yang dikatakan ujung bumi itu. Nah, misi yang dilakukan oleh kita sebagai anak Tuhan adalah bagian dari fase untuk memperkenalkan Kristus kepada seluruh dunia. Sehingga momentum kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu sangat penting. Ya, maka oleh karena itu, kalau kita memahami tentang kenaikan Kristus ke sorga, seharusnya dong gereja itu atau kita sebagai orang Kristen harus adil untuk merayakannya. Karena banyak orang Kristen yang cuma hanya merayakan euforia Natal, kemudian Jumat Agung, Paskah. Bahkan momentum hari Pentakosta itu dirayakan dengan ibadah padang, tetapi momentum kenaikan Kristus itu jarang sekali dirayakan secara meriah. Saudara-saudara, ini bukan masalah merayakan dalam arti pesta pora, bukan, tetapi memperlihatkan kita tentang pentingnya kenaikan Kristus ke sorga. Ya, karena ini adalah merupakan awal atau satu proklamasi bagi kita sebagai murid Kristus untuk bagaimana melaksanakan tugas misi Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga perayaan kenaikan Kristus ke sorga penting karena merupakan bagian dari pemuliaannya sebagai Allah yang berkuasa. Nah, Pendeta Jody, saya teringat dengan salah satu teolog yang sangat terkenal namanya R.C. Sproul. Ya, R.C. Sproul itu adalah mantan profesor sistematik teologi reform. Di dalam bukunya The Glory of God, dia mengatakan begini, gereja-gereja Kristen di seluruh dunia biasanya merayakan Natal, Jumat Agung dan Paskah. Beberapa gereja juga merayakan hari Pentakosta, tetapi hanya sedikit gereja-gereja yang memberi perhatian yang cukup pada hari kenaikan Kristus. Padahal ini penting sekali. Nah, barangkali hal ini menunjukkan ketidakcukupan pemahaman akan pentingnya peristiwa ini, di mana kenaikan Yesus merupakan puncak dari pelayanan Yesus di bumi dan pantas diperlakukan sama seperti Jumat Agung, Paskah dan Pentakosta. Itu sedikit dari awal kenapa kita harus
merayakan kenaikan Kristus. Demikian Pak Pendeta Jody. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara, jawaban atau apa yang sudah diuraikan oleh Pak Pendeta Feni. Nah, selanjutnya saya mau kembali lagi bertanya kepada Pak Pendeta Feni. Nah, tadi dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah momentum bagi murid-murid untuk melaksanakan tugas kesaksian mereka kepada dunia. Nah, bagaimana orang Kristen bisa memahami hal ini, Pak Feni? Ya, terima kasih. Juga pertanyaan yang begitu bagus. Kalau berbicara soal momentum di dalam kisah kenaikan Kristus, itu ibarat seperti begini Pendeta Jody. Adakah orang yang tidak menghargai pesan terakhir dari orang yang mereka kasihi ketika mereka mau pergi keluar kota, atau ketika pada saat-saat momentum terakhir dia sudah mau pergi meninggalkan dunia ini dan memberikan pesan-pesan? Adakah orang yang diberikan pesan ini tidak greget dengan pesan seperti ini? Saya kira kita itu harus melihat bahwa ada satu pesan penting. Karena sebagai manusia itu lumrah ketika kita mendengarkan pesan penting pada orang yang kita kasihi. Misalnya suami mau berangkat keluar kota dan dia memberikan pesan kepada istrinya, atau orang yang dia kasih, atau orang tua yang sudah mau meninggal memberikan pesan-pesan untuk melakukan apa yang harus dilakukan ketika dia tinggalkan mereka. Nah, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ketika dia mau naik ke surga, ini adalah momentum bagi murid-murid. Kenapa? Karena pesan ini sangat penting dan sangat krusial sekali. Di sana juga mengandung pemahaman iman Kristen yang cukup luar biasa. Kenapa dia harus naik ke surga? Selain orang memahami secara umum bahwa untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Allah berkuasa karena dia naik di sebelah kanan Allah Bapa, dia juga membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan yang sungguh luar biasa yang menggenapi janji-janjinya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Selain juga kita memahami bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, itu surga. Tapi ada hal-hal yang penting yang sifatnya kekinian yang ditinggalkan bagi murid-murid termasuk saudara dan saya yang ada di rumah. Dan juga bagi kami semua, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Maka saya sebut ini adalah sebagai momentum. Nah, pertanyaan ini layak untuk direnungkan. Tadi yang ditanyakan oleh Pendeta Jody. Banyak orang Kristen yang bergairah dengan iman, rajin beribadah, berdoa, tapi belum memahami tentang mandat yang ditugaskan kepadanya. Atau sudah mendengarkan tetapi cuek dengan tugas yang diberikan kepada dia, kepada kita sebagai murid Kristus. Saudara, banyak yang ternyata kemudian salah arah dan salah tujuan. Ya, karena ketika mereka memahami tentang konteks momentum bersaksi bagi Kristus, banyak orang yang salah memahami tentang arti dari misi Tuhan. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa ketika mereka memberikan bantuan sosial kepada orang lain, itu sudah memberitakan Injil. Padahal berbicara soal misi, intinya itu adalah memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lepas dari saya tidak menentang bagi gereja-gereja yang kemudian menyertai bantuan sosial dengan mengabarkan Kristus, itu tidak masalah. Tetapi ada orang yang gereja-gereja atau kita sendiri memahami bahwa cukuplah kita menghadirkan kerajaan Allah dalam tanda kutip yang dia pahami sebatas hanya bantuan sosial. Tidak perlulah kita memberitakan Injil kepada mereka karena mereka sudah punya Tuhan sendiri. Bukan begitu. Karena jelas sekali apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Supaya tiap orang itu mengenal karya-karya Kristus selama dia hidup. Dan apa yang dia lakukan, dia menderita mati, disalib dan untuk menyelamatkan kita semua. Nah, saudara, situasi ini sangat memprihatinkan sebetulnya bagi gereja-gereja. Ya, karena kita dipanggil bukan untuk cuma menghakimi. Karena banyak orang gereja yang kemudian mengatakan, wah orang ini sesat dan lain sebagainya. Berdebat sesuatu hal yang sebetulnya tidak pada tempatnya untuk mengatakan bahwa sesama orang Kristen dikatakan dia kafir. Kecuali memang dasar yang
disampaikan oleh gereja itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus juru selamat, mungkin kita perlu menentangnya. Tetapi selama dia memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, saya kira fair aja. Cuman hanya saja kita harus memiliki dasar yang kuat tentang pengetahuan iman, pengetahuan secara doktrinal tentang siapakah Tuhan. Nah, selain itu bukan pula hanya menjadi kita kemudian mau ada orang gereja, ada orang yang kemudian mau sama dengan dunia dalam kontekstualisasi, dia harus menjadi sama seperti dunia, akhirnya kebablasan. Nah, ini juga masalah. Dia jadi seperti dunia, akhirnya kebablasan. Ada orang yang mengatakan begini, Pendeta Jody, kalau orang mau menginjili orang yang merokok, kita harus merokok. Benar nggak? Enggak benar seperti itu. Kalau ada orang yang mabuk-mabukan, kita harus mabuk seperti mereka. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Karena kita sudah berbeda dengan dunia. Kita memang dari dunia, tetapi kita diselamatkan, diambil dari dunia, dan kita diutus kepada dunia. Bukan berarti kita menjadi sama seperti dunia, tetapi kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita sama dengan dunia, bukan. Karena itu ada satu perbedaan yang sangat penting kita anak Tuhan. Nah, dari sinilah kemudian kita pahami tentang arti dari momentum apa yang terjadi di kisah kenaikan Kristus yang nanti akan saya jelaskan secara cepat sebentar. Tetapi sebelumnya kita mungkin akan membaca ayat firman Tuhan. Nanti Pendeta Jody bisa membacakan buat kita semua yang ada di rumah di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 secara cepat. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dengan judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baik, terima kasih Pendeta Jody. Nah, di dalam pembacaan ini jelas sekali. Pembacaan ini konteksnya memang Lukas yang menulisnya itu kepada Theophilus itu memberitahukan tentang bagaimana narasi ketika Yesus naik ke surga. Ini sangat penting sebab kita harus memahami dari ayat inilah kemudian digambarkan tentang momentum bagaimana murid-murid Kristus itu bersaksi kepada dunia. Ya. Nah, di sana itu ada 3 hal penting yang dijelaskan di dalam pembacaan tadi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah 1, penghalang-penghalang untuk menjadi saksi bagi Kristus di ayat 6 dan 7. Dan yang kedua, pemahaman bersaksi bagi dunia di ayat yang ke-8, dan yang ketiga, momentum untuk bersaksi bagi dunia adalah sekarang, bukan nanti. Jadi 3 hal ini kita akan kupas secara cepat ya, karena mengingat waktu. Mudah-mudahan waktu ini akan terjawab dari apa yang akan dimaksudkan di dalam perenungan di hari kenaikan Kristus ini. Yang pertama, penghalang-penghalang untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Ya, silakan Pendeta Jody untuk membaca sekali lagi ayat 6 dan 7. Ayat 6,
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, terima kasih Pendeta Jody. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keengganan orang Kristen untuk menjangkau dunia ini disebabkan dengan beberapa faktor. Tetapi kali ini saya cuma hanya memberitahukan 2 faktor aja di dalam ayat ini. Ya, alasan mengapa momentum untuk menjadi saksi bagi dunia seringkali menjadi anak tiri dan selalu diabaikan. Penghalang yang pertama itu adalah teologi atau pemahaman yang keliru. Saudara, banyak orang Kristen yang salah memahami, salah kaprah. Di dalam bagian ini dimulai dengan pertanyaan murid-murid yang merupakan bukti kesalahpahaman mereka terhadap ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Ya. Secara khusus mereka mengerti konsep kerajaan Allah sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Orang Yahudi pada umumnya itu mengerti tentang konsep kerajaan ini di dalam pengertian pengharapan mesianis. Pengharapan mesianis ini adalah mereka berpikir secara politis. Atau dapat dikatakan sederhana bahwa mereka memahami bahwa Mesias itu datang untuk mendirikan satu kerajaan bagi Israel. Pemerintahannya itu adalah Yesus di dunia ini. Membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka membangun satu kerajaan Israel seperti yang pernah terjadi di zaman Daud, Salomo dan raja-raja lain. Di mana orang Israel melihat bahwa untuk itulah tujuan itu Mesias itu dinubuatkan untuk memulihkan kerajaan Israel. Mereka salah memahami tentang konsep kerajaan Allah ini. Makanya seringkali apa yang mereka ingin tujukan itu terhalang dari maksud Tuhan untuk menjadi saksi. Mereka cuma hanya mementingkan kepada diri mereka sendiri. Bukankah kita sering kali seperti itu? Penghalang kesalahpahaman kita tentang konsep ini. Nah, tadi sudah saya singgung tentang bagaimana kesalahpahaman tentang mandat Kristus bagi dunia. Ya, tentang Injil Kristus. Dari kaum-kaum liberal yang di luar sana itu mengerti tentang Injil Kristus itu sebagai Injil sosial. Mereka tadi sudah saya singgung tadi. Sementara kaum oikumenikal, kaum Injili itu memberitahukan tidak. Kabar kepada dunia itu harus diberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penting sekali. Ya. Nah, kesalahpahaman murid-murid ini jelas sekali dikatakan bahwa mereka memahami bahwa Israel itu akan didirikan sebagai negara secara politis. Ya, ini kesalahan yang cukup fatal, ya. Terutama saudaraku, sejak kebangkitan dari antara orang mati, kalau kita lihat Yesus berkali-kali memberitahukan kepada mereka tentang kerajaan Allah, tetapi mereka juga tidak memahami dengan benar. Ditambah lagi dengan janji tentang kedatangan Roh Kudus, mereka juga tidak memahami tentang konteks konsep kerajaan Allah ini. Murid-murid langsung menangkap bahwa zaman keemasan di bawah pemerintahan Mesias semakin mendekat itu di dalam konteks seperti yang saya katakan tadi. Ya, makanya di ayat yang ke-6 dia mengatakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jelas sekali memulihkan kerajaan bagi Israel ini mereka berpikir secara politis. Dalam pikiran mereka kerajaan Allah identik dengan kerajaan Israel. Mereka menyamakan kerajaan Israel sama dengan kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sendiri memang tidak memastikan bagaimana murid-murid memahami pemulihan kerajaan Israel di sini. Apakah mereka memahami pengharapan mesianis di Perjanjian Lama itu dengan benar atau tidak? Tetapi yang jelas dari pernyataan di ayat yang ke-6 ini, jelas mereka merujuk kepada kerajaan Israel secara politis. Nah, oleh karena itu pentingnya kita harus memahami dengan benar. Jadi kita harus betul-betul mengerti apa yang dimaksudkan di dalam oleh Yesus kepada kita tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi sarana
terang bagi dunia. Kita ini adalah pemantul terang Kristus bagi dunia. Jadi jangan salah paham, bukan cuma hanya aspek di dalam pengertian bahwa membangun keegoisan kita dalam konteks bahwa pemenuhan secara jasmani kita dan lain sebagainya, memang kita butuh. Tetapi lebih penting di sana Yesus sedang memberitahukan tentang bagaimana kita harus menjadi berkat bagi dunia. Sangat jelas kalau kita mau membaca dari apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang pemulihan Israel, justru mereka berpikir di sana di dalam konteks negara atau politis. Itu kesalahan di dalam penghalang pertama secara teologi atau pemahaman. Penghalang yang kedua adalah mereka fokus pada hal yang tidak penting. Nah, dari pertanyaan murid-murid di ayat ke-6, kita bisa menangkap apa yang mereka anggap penting di dalam terjemahan LAI. Yang ditekankan dalam pertanyaan tersebut adalah kesediaan Tuhan Yesus. Maukah engkau? Jadi bersediakah engkau? Maukah engkau? Kesan ini sedikit melenceng dalam teks Yunani itu, penekanan terletak pada waktu pemulihan, bukan kesediaan Tuhan Yesus untuk memulihkan. Secara hurufiah ayat 6, itu Tuhan apakah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Tidak heran jawaban Tuhan Yesus di ayat selanjutnya juga mengarah pada masalah waktu. Dikatakan di ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini jelas sekali untuk memberitahukan bahwa fokus kita harus betul-betul diperbaharui. Karena seringkali penghalang untuk kita mau menjadi saksi Kristus itu adalah fokus kepada hal-hal yang tidak penting. Enggak terlalu penting, maka Yesus harus merubah pola pikir mereka supaya mereka fokus kepada maksud dan tujuan Tuhan, bahwa mereka harus kembali kepada mandat pesan Yesus yang sebenarnya untuk menjadi saksi bagi dunia yang sedang dalam dosa. Saksi tentang apa? Saksi tentang karya-karya Tuhan yang sudah mereka lihat sendiri, yang mereka sudah alami sendiri selama 3,5 tahun. Sekarang dia sudah menaik ke surga. Pesan-pesan yang diberikan itu supaya disalurkan kepada dunia. Nah, itulah yang kemudian memberitahukan tentang penghalang-penghalang ini. Nah, yang kedua, saudaraku, berkaitan dengan momentum untuk menjadi saksi Kristus, kita harus pahami bahwa kita harus betul-betul memahami tentang bersaksi bagi dunia itu seperti apa. Ya. Nah, di ayat yang ke-8, Pendeta Jody bisa membacanya ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, inilah fokus yang diberikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Sehingga kita harus memahami dengan benar tentang bagaimana kita mau bersaksi bagi Kristus. Yang pertama di sini saya mengatakan dunia akan dipulihkan melalui kesaksian. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi tentang Kristus. Dan ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya, akhirnya percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Ya, memang bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Tugas kita adalah bersaksi, bukan memerangi. Tugas kita adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tugas kita adalah bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Dia telah menyelamatkan saudara dan saya. Kita jangan menjadi orang yang egois. Tentunya kita harus mengabarkan akan pesan-pesan Tuhan ini untuk menjadi saksi bagi dunia. Ya, kita tahu bersama bahwa apa yang disampaikan di ayat yang ke-8 ini merupakan ayat favorit bagi seluruh umat Tuhan tentang pesan yang sesungguhnya, fokus yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Yang kedua, bagaimana kita memahami tentang pesan pemahaman menjadi saksi Kristus. Yang kedua, rencana ilahi akan terjadi secara bertahap. Bukan langsung, saudaraku. Itu secara progresif, secara bertahap. Jangkauan pelayanan memang cukup luas, ujung bumi. Tetapi Allah sudah menyiapkan sebuah proses menuju ke sana. One step at a time, only one step at a time. Jadi saudaraku, langkah demi langkah ketika murid-murid mendengarkan pergerakan Injil dari Yerusalem ke ujung bumi, mereka juga memang belum mengetahui
garis bagaimana proses itu akan terjadi. Tetapi Yesus memberitahukan kepada mereka, melihatlah proses itu. Jadi jangan akhirnya ada orang kemudian yang mengatakan, oh Yerusalem itu harus ke keluarga dulu. Sebelum keluarga, kita jangan dulu melangkah ke Yudea. Kalau Yudea itu mungkin sahabat-sahabat kita. Kalau belum sahabat-sahabat kita di Menang, hanya dulu melangkah menuju ke Samaria. Mungkin orang-orang asing yang di sana. Baru kemudian kalau belum Samaria, kita belum bisa pergi ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang dikasih itu, pemahaman seperti ini tidak ada salah, tapi kurang tepat untuk kita pahami seperti itu. Kenapa? Kalau kita tunggu untuk menginjili orang-orang kita, kata Yerusalem untuk orang terdekat kita, kemudian orang mereka dikeraskan sampai kapan? Sampai kita meninggal, belum kita pergi ke ujung bumi. Nah ini harus kita perbaharui tentang konsep ini. Ya, rencana tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Jadi kita harus pahami tentang bagaimana Tuhan memesankan untuk menjadi saksi Kristus. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi merupakan satu kesatuan. Walaupun secara global ujung bumi ini kita harus menjadi saksi. Dimanapun, di keluarga kita, setelah di keluarga kita mau kemanapun kita bisa bersaksi. Ya, enggak di Yerusalem dulu, enggak, bukan seperti itu. Tetapi secara luas kita bisa dapat memunculkan terang Tuhan itu kepada dunia, kepada siapapun, termasuk kepada keluarga kita. Yang ketiga, bagaimana kita memahami tentang saksi Kristus di sini, ketika Allah sendiri akan memperlengkapi. Jelas sekali. Sebelum menjadi saksi, murid-murid perlu mengalami sesuatu dulu. Ya, makanya kalau kita baca di ayat yang pertama, di Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-5, itu jelas dikatakan bahwa murid-murid itu, kata Lukas itu, murid-murid itu mengetahui tentang ajaran, kenapa sampai Yesus harus 40 hari bersama-sama dengan murid, untuk mengingatkan mereka tentang bagaimana apa yang sudah mereka alami bersama Kristus, apa yang sudah mereka lihat dalam Kristus, dan selama 40 hari Yesus beberapa kali menampakkan diri setelah dia bangkit kepada murid-muridnya. Membuktikan bahwa dia hidup pertama, supaya ketika mereka mau bersaksi, mereka dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu memperlengkapi mereka untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di dunia. Ya, Allah sendiri akan memperlengkapi mereka. Ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 jelas sekali memberitahukan. Bahkan mereka disuruh tunggu di ayat yang kelima. Mereka disuruh tunggu, jangan dulu keluar dari Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka. Kenapa ini penting? Karena ini berkaitan dengan penyertaan Allah tentang janji Tuhan, bagaimana ketika dia pergi, roh penghibur itu, yaitu Parakletos itu akan menyertai saksi-saksi Kristus itu di tengah zaman di dunia ini. Ya, maka tidak heran ketika Roh Kudus dicurahkan, bagaimana Petrus menginjili dan 3.000 orang bertobat dan lain sebagainya. Bagaimana mereka berani mati untuk Injil Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Ya, itu 3 hal yang berkaitan dengan bagaimana kita memahami tentang bagaimana menjadi saksi Kristus. Nah, yang ketiga, berbicara soal momentum untuk bersaksi adalah sekarang bukan nanti. Silakan Pendeta Jody membaca 9-11. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang memakai pakaian putih dekat mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini. Di situ Tuhan mengutus malaikat untuk mengingatkan mereka. Karena pada waktu Yesus naik ke sorga, mereka masih memandang. Sampai saya dapat mungkin memvisualisasi atau membayangkan bagaimana ketika Yesus naik, sudah hilang dari peredaran, ibarat seperti begini Pendeta Jody. Balon gas yang kemudian dia terangkat sampai sudah kelihatan di mana ya, sampai sudah terhilang di awan-awan, mereka masih memandang terus memandang. Akhirnya mungkin kalau sampai tidak ada malaikat yang menegur mereka, mereka masih terpaku untuk melihat. Mungkin mereka ada banyak hal orang pikirkan murid-murid ketika melihat Yesus terangkat. Antara apakah mereka sedih atau kagum, kita tidak tahu. Tetapi penting kenapa sampai malaikat harus menegur murid-murid
pada waktu itu yang melihat Yesus terangkat, melihat ke awan-awan sampai sudah hilang dari pandangan mereka, mereka masih memandang. Itu penting, kenapa? Karena mengajarkan kepada kita jangan hanya merenungkan surga tetapi tidak melakukan apa-apa. Makanya ditegur kepada mereka, artinya kalau secara kasar itu dikatakan begini, sudahlah, enggak usah lihat-lihat, buat apa kalian sudah lihat, dia sudah terangkat. Ingat tugasmu loh, jangan terkagum cuma lihat ke atas, ingat tugasmu, kita harus balance. Kadang kalau kita lihat ada dua hal di sini, kadang kita terlalu fokus kepada dunia, kita melupakan tugas yang sebenarnya. Juga sebaliknya, kita terlalu fokus kepada hal rohani, kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi saksi Kristus. Ini penting sekali. Di ayat yang ke-10 yang ke-11. Ya, murid-murid terus memandangi langit, ditegur sama malaikat, dikatakan, "Hai orang-orang Galilea." Ini untuk mengingatkan sebetulnya. Mengingatkan bahwa mereka belum waktunya masuk surga. Gitu loh. Jadi seakan-akan malaikat bilang ini, tenang aja, kalian akan masuk surga kok. Pasti akan masuk surga. Tapi ingat baik-baik pesan loh. Di ayat yang ke-8 tadi, ingat baik-baik loh, pesan itu loh. Kau harus jadi saksi, harus bersaksi bagi dunia. Ini tugasmu. Sekarang pulang, bersaksi bagi Tuhan. Seperti begitu saudara. Jadi saya membayangkan bagaimana akhirnya mereka ketika pulang, pergi ke Yerusalem, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena teguran itu memberikan respon kepada mereka untuk kepekaan secara rohani. Karena tugas dan tanggung jawab itu harus mereka lakukan. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Di sana itu firman Tuhan mencatat bahwa mereka berkumpul sedang menatap langit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita melihat ke atas, lupa melihat ke samping kiri dan kanan. Kadang kita terlalu sok rohani, tapi kita lupa ada orang di kiri dan kanan sedang membutuhkan kita. Saat-saat seperti ini, Tuhan sedang mengingatkan kita sebetulnya. Supaya di dalam pandemik virus corona yang Tuhan izinkan terjadi, supaya melalui momentum kenaikan Kristus ini, kita jangan selalu terpangah melihat ke atas. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi sudahkah kita melakukan tanggung jawab kita untuk melihat ke kiri dan ke kanan? Mungkin ada orang yang membutuhkan kita menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitar kita. Setidaknya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah bagi Kristus. Caranya bersaksi bagi Dia. Bagaimana caranya kita bersaksi? Banyak hal, ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah memperkenalkan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Nah, inilah yang menjadi satu hal buat kita, Pendeta Jody, di dalam perayaan kenaikan Kristus kali ini, untuk belajar tentang momentum untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa ada 3 hal penting yang diajarkan pada bagian ini. Bagaimana kita menjadi saksi. Yang pertama, kita harus mengetahui penghalang-penghalang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, penghalangnya itu adalah kurangnya pemahaman. Yang kedua, tidak terlalu fokus, tidak fokus kepada hal-hal yang penting. Ya, selalu fokus kepada hal-hal yang tidak penting. Yang kedua, pemahaman untuk bersaksi bagi dunia. Jadi sudah saya katakan dengan jelas bagaimana kita bersaksi bagi dunia. Yang ketiga, momentum untuk bersaksi bagi dunia sekarang, bukan nanti. Ya, biarlah firman Tuhan di kenaikan Kristus ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan melalui momentum kenaikan Kristus kita disadarkan kembali bagaimana peran dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Baik, demikian Pak Pendeta Jody untuk firman Tuhan. Dan saya juga berharap bahwa jemaat bisa dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui perayaan kenaikan Kristus pada hari ini. Terima kasih, Kak Jody. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya
dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak begitu panjang yang diuraikan, tetapi ada poin-poin penting yang sudah disampaikan tadi. Kiranya ini oleh pertolongan Roh Kudus dan usaha kita juga bagaimana supaya makna tentang Yesus surga itu betul-betul kita mengerti. Oleh karena tugas penting bagi kita